Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Lestari dari kelas E, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kebudayaan Arab di Hijaz dan juga seputar Nabi Muhammad SAW beserta kelahiran Islam pertama kali di wilayah Hijaz, khususnya Mekah dan Madinah. Wilayah Hijaz dalam bahasa Indonesia berarti pembatas adalah sebuah wilayah di sebelah barat laut Arab Saudi. Kota utamanya adalah Damaskus. Tetapi wilayah ini lebih dikenal sebagai tempat terletaknya kota suci Mekah dan Madinah. Sebagai sebuah wilayah, Hijaz menjadi lokasi bagi tempat-tempat suci agama Islam. Dan wilayah Hijaz memiliki kepentingan dalam lanskap sejarah dan politik Arab dan Islam. Dan wilayah Hijaz ini banyak menjadi saksi panjangnya peradaban bangsa Arab, baik sebelum maupun sesudah Islam. Berbicara mengenai peradaban bangsa Arab, peradaban itu sudah lahir jauh sebelum Islam ada di tengah-tengah bangsa Arab. Namun, pola kehidupan masyarakat Hijaz, khususnya dan bangsa Arab keseluruhan, sangat jauh berbeda dengan adanya Islam. Maka masa ini terkenal dengan sebutan jahiliyah, dikarenakan peradaban yang jauh dari kemajuan akhlak dan prinsip kehidupan yang lurus. Di antara banyak kemunduran atau kejahiliahan yang terjadi di saat masa sebelum Islam, diantaranya adalah adanya diskriminasi terhadap wanita dan juga budak-budak. Banyak kesenjangan yang terjadi, di mana kasta-kasta terjadi di masyarakat dan akhirnya menyebabkan banyak wanita dan juga budak yang akhirnya menjadi warga kelas 2 di dalam masyarakat Arab. Selain itu, bangsa Arab juga tidak bersatu antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Hal ini menyebabkan peradaban mereka sebelum Islam sering kali terpecah belah dikarenakan hal-hal sepele yang menyangkut mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi antara kabilah satu dengan kabilah yang lainnya. Sedangkan dari sisi teologis, bangsa Arab telah mengenal konsep agama seperti paganisme, Kristen, Yahudi, Majusi, dan agama Tauhid. Tetapi budaya konsep yang diakui atau diyakini oleh agama Tauhid ini juga cukup terasa dalam budaya Arab kala itu dengan penyebutan Allah sebagai Tuhan dan pengkultusan Ka'bah sebagai Baitullah dan adanya ritual haji tiap tahun. Tetapi belum sedetail bagaimana Islam akhirnya turun dan mengajarkan dan menyempurnakan agama-agama ini sebelumnya. Sedangkan budaya paganisme terasa lebih kental dalam bangsa Arab pra-Islam dengan banyaknya patung-patung yang disembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah sebagai manifestasi Tuhan-Tuhan sembahan mereka. Namun di samping sisi jahiliyah, Hijaz juga memiliki keunggulan daripada peradaban bangsa lain di masa itu. Salah satunya adalah perekonomian yang mapan dan perdagangan yang lumayan sudah maju. Hijaz menjadi salah satu jalur perdagangan internasional kala itu, sehingga banyak saudagar dan musafir dari berbagai negara yang saling bertransaksi dan juga kegiatan ekspor dan impor yang mendorong kemajuan perekonomian wilayah Hijaz. Selain perdagangan, kita bisa menemukan keunggulan dalam bidang sastra, terutama syair. Bangsa Arab memiliki kekhasan budaya yang merupakan bahasa tertua dan kaya akan metafora. Oleh sebab itu, walaupun budaya bangsa Arab masih jauh dari kemajuan akhlak dan mengalami masa kejahiliahan sebelum datangnya Islam, tetapi secara menyeluruh, kebudayaan mereka ternyata sudah terbentuk. Dan walaupun melenceng dari ajaran agama Islam, tetapi
bangsa Arab tetap kaya akan kebudayaannya. Setelah Islam diwahyukan kepada seorang hamba dan rasulnya, yakni Rasulullah Muhammad SAW, di usianya yang ke-40 tahun, beliau menghabiskan waktu untuk berdakwah hingga 23 tahun lamanya, yang dibagi menjadi 2 periode, yaitu Mekah dan Madinah. Dalam 23 tahun perkembangannya, Islam memberi pengaruh yang sangat besar terhadap peradaban bangsa Arab, tidak hanya wilayah Hijaz, bahkan hampir di seluruh jazirah Arab. Kemunculan Islam pertama kali tidak serta-merta mendapat sambutan, walaupun Rasulullah lahir dari garis keturunan yang dimuliakan oleh bangsa Quraisy. Tetapi sejak pertama kali Rasulullah menyeru Islam kepada masyarakat Mekah, beliau langsung mendapat kecaman dan penolakan yang keras, bahkan oleh keluarganya sendiri. Perjuangan mendakwahkan Islam walau hanya memakan 23 tahun dibandingkan usia para nabi yang mendahului, ini termasuk waktu yang singkat. Tetapi gejolak dan kesulitan yang dialami Rasulullah tidaklah bisa disebut ringan. Islam pertama kali didakwahkan secara sembunyi-sembunyi, mengingat penolakan yang terjadi. Secara bertahap, kemudian berkembang menjadi terang-terangan. Dari situlah perjuangan Rasulullah dalam berdakwah mulai diuji. Banyak rintangan yang dialami dan juga penyiksaan, mulai dari pemboikotan, ancaman hingga rencana pembunuhan dari para pembesar Quraisy. Pada akhirnya, turun perintah setelah menghabiskan 13 tahun di Mekah, beliau berhijrah ke kota Yastrib atau Madinah untuk melanjutkan dakwahnya. Di kota Yastrib inilah, atau yang dikenal sebagai kota Madinah, peradaban Islam baru benar-benar bisa terbentuk dan terstruktur. Jika di Mekah fokus Nabi Muhammad dalam berdakwah adalah penanaman akidah, maka dalam periode Madinah, Nabi mulai menerapkan syariat Islam, hukum-hukum dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan bernegara dan juga bermasyarakat. Dunia perpolitikan Islam juga dimulai di masa ini. Kaum muslimin yang di saat pada periode Madinah itu terbagi menjadi 2, yaitu Muhajirin dan juga Ansor, dipersaudarakan oleh keislaman mereka. Namun disinilah gejolak antara kaum muslim dan juga kaum kafir mulai lebih terasa. Di tahun kedua setelah Rasulullah hijrah, tercetuslah peperangan, yaitu peperangan Badar, yang kemudian pada tahun-tahun setelahnya tercetus lebih banyak peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir. Tidak terbatas pada kafir Quraisy di Mekah saja, melainkan mulai menyebar ke wilayah Hijaz lain seperti Tabuk dan lainnya. Ditambah dengan adanya campur tangan kaum munafik dan juga kaum dari agama lain yang sengaja memecah belah keadaan umat Islam, sehingga membuat tahun-tahun perkembangan Islam di Madinah juga penuh perjuangan yang tidak mudah. Walaupun pada awal perkembangannya banyak terjadi peperangan antara kaum muslimin dan juga kaum kafir, tetapi nilai agama Islam sendiri atau budaya keislaman yang kemudian menjadi jati diri yang sebenarnya dari Islam itu sendiri adalah sikap memaafkan. Hal ini tercermin bagaimana saat peristiwa Fathu Makkah dulu, Rasulullah pada akhirnya memberi pengampunan kepada kaum kafir di Makkah. Padahal jika dilihat kilas masa lalu hubungan Rasulullah dengan kafir Quraisy, mereka sangat menindas dan sangat memusuhi Rasulullah. Seharusnya bisa saja Rasulullah melakukan peperangan dan juga memberantas kaum kafir Quraisy. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Justru beliau memberikan pengampunan dan juga memaafkan apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Budaya keislaman inilah yang kemudian sangat berbeda dari kebudayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, di mana dahulu perang menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi masalah. Setelah datangnya Islam, ternyata ada cara-cara yang lebih manusiawi dan juga cara-cara yang lebih berakhlak yang kemudian dapat mengangkat derajat manusia di masa
dari jahiliyah menuju jalan keemasan Islam. Jadi, kondisi kebudayaan yang berkembang di bangsa Arab sebelum dan sesudah Islam sangat jauh perbedaannya. Ketika di masa kondisi sebelum Islam, masih tingginya tingkat diskriminasi terhadap kaum minoritas, maka setelah datangnya Islam, kaum-kaum tersebut mulai terangkat derajatnya dan disamaratakan dalam bersikap kepada mereka sebagaimana layaknya manusia. Lalu jika dahulu sebelum datangnya Islam tidak ada hukum yang jelas antara kabilah satu dengan kabilah yang lain sehingga rentan terjadi banyak peperangan, setelah Islam datang dan memberikan beberapa tuntunan mengenai sistem pemerintahan yang lebih matang, akhirnya bangsa Arab mulai terbuka untuk bisa memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan mereka. Selain itu pula, paham paganisme yang dahulu hanya dibuat sesuai dengan hawa nafsu, dengan adanya perkembangan agama Islam, hal itu membuat paham paganisme mulai terhapus dari budaya Arab dan tergantikan dengan kemuliaan ajaran Islam. Lalu adanya perkembangan ajaran Islam di Jazirah Arab membuat adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam terhapus, seperti penguburan hidup-hidup bayi-bayi perempuan yang dilahirkan pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, maka dilarang dengan melakukan pembunuhan kepada bayi-bayi tersebut, dan juga larangan meminum khamar dan sebagainya. Maka dari itu, derajat bangsa Arab mulai terangkat atas perbaikan akhlak yang merupakan dampak dari memeluk agama Islam. Akibatnya, satu persatu lini kehidupan bangsa Arab mulai berubah ke arah yang lebih baik dengan adanya penerapan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan mereka. Jadi, bangsa Arab memang telah membentuk peradabannya jauh sebelum Islam hadir. Tetapi agama Hanif yang dibawa Rasul terdahulu juga banyak diturunkan di Jazirah Arab. Maka sebenarnya Islam bukanlah agama yang baru bagi mereka. Namun jeda waktu antara Rasul yang satu dengan yang lainnya membuat banyak kaum akhirnya melupakan ajaran Nabi sebelumnya. Inilah yang terjadi pada bangsa Arab sebelum Islam datang. Kebudayaan jahiliyah direnovasi oleh kemuliaan ajaran Islam. Meski begitu, bukannya Islam tidak memperbolehkan adanya kebudayaan. Tidak semua kebudayaan Arab dieliminasi, tetapi beberapa kebudayaan yang tidak melenceng dari ajaran Islam masih bisa dilakukan, seperti sistem perdagangan non-riba atau sistem pernikahan dan hal-hal yang menyangkut mengenai kehidupan dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Demikianlah bagaimana perkembangan kebudayaan dan juga keislaman di bangsa Arab khususnya di wilayah Hijaz. Saya Septi Lestari, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.